Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah salat Isya dan tarawih yang berbahagia, segala puji dan puji syukur hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat dan nikmatnya, kita dapat berkumpul di masjid yang mulia, di malam yang mulia, untuk melaksanakan salat Isya dan tarawih berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Jamaah salat Isya dan tarawih yang berbahagia, insyaallah yang bertindak mengisi tausiah pada malam hari ini adalah Ustadz Nanang Zakaria, dan yang menjadi imam sholat tarawih adalah Ustadz Tito Indra. Kami menghibau kepada para jamaah selama tausiah untuk duduk diam dan mendengarkan apa yang nanti akan disampaikan. Semoga Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, dan amalan yang diterima oleh Allah. Amin. Sekian pembukaan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selanjutnya kepada Ustadz Nanang Zakaria, dipersilahkan untuk naik ke mimbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi balaghana fi syahr Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya, salat tarawih yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sangat bersyukur kepada Allah karena kita ternyata diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Mulai dari awal sampai akhir bulan ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, qad ja'akum syahrul mubarak syahr Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keberkahan bulan Ramadan ini adalah Allah memberikan kemudahan kita untuk meningkatkan amalia ibadah. Allah menolong kita untuk mudah menjalankan berbagai macam amalia ibadah. Maka kita tidak heran kalau kemudian kita melihat di bulan Ramadan itu banyak orang berlomba-lomba untuk beramal ibadah. Yang tadinya mungkin agak-agak malas baca Quran gitu ya, ketika bulan Ramadan dia semakin rajin dalam membaca Al-Quran. Mungkin ada orang yang tidak memiliki kesempatan untuk beribadah di masjid, tapi kemudian ketika bulan Ramadan dia diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki ke dalam masjid untuk beribadah kepada Allah. Nah, hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini itu membentuk dua kepribadian kita sebenarnya. Karena itu bagian daripada perwujudan nilai takwa. Banyak orang yang kemudian hanya memaknai takwa itu sebagai upaya untuk meningkatkan keimanan saja. Kalau kita lihat jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pasti kita sudah paham semuanya ya, bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan ini tentu adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, maka yang perlu untuk kita fahami bersama bahwa siapa sih orang yang bertakwa itu?
supaya ketika kita menjalani puasa di bulan Ramadan ini, nanti kita menujunya ke arah sana. Jangan sampai kita ini tidak paham makna daripada takwa sehingga puasa kita ngambang akhirnya. Puasa yang ngambang itu ya dia berpuasa secara hukum fikih saja. Puasa secara hukum fikih itu bagaimana? Ya puasa sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari, mulai dari min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Selesai. Itu adalah puasa secara hukum fikih. Selama orang itu menjalankan puasa sedemikian itu, maka puasanya sah secara hukum fikih. Tetapi kata Rasulullah kan banyak orang yang puasa ternyata tidak mendapatkan apapun dari puasanya. Kalau secara hukumnya tetap sah, tapi nilainya, pahalanya, hikmahnya dan seterusnya tidak dapat. Rasulullah menyampaikan rubba shaimin laisa lahu min laisa lahu min shaum ilal ju'al atsh. Banyak orang yang puasa tapi dia kemudian tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Itu disebabkan kenapa? Karena man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syaraba. Siapa saja yang belum bisa meninggalkan qaula zur, perkataan yang buruk, wal 'amala bihi dan perbuatan yang buruk, maka Allah tidak memiliki keperluan orang ini meninggalkan makan dan minumnya. Artinya puasanya tidak bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya rugi orang ini berpuasa. Maka jamaah rahmati Allah, ketika kita mengetahui bahwasanya tujuan Allah mewajibkan kutiba alaikumusiyam itu, mewajibkan kepada kalian berpuasa di bulan Ramadan ini supaya jadi la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang-orang bertakwa. Nah, orang bertakwa itu yang bagaimana? Supaya kita puasa kita itu nanti menujunya ya ke sana. Seperti yang saya sampaikan tadi, supaya puasa kita itu enggak ngambang. Tidak kemudian puasa Ramadan itu hanya ibadah rutinan setiap tahun. Datang Ramadan ini ya begini, tahun kemarin juga begitu juga. Mungkin nanti ketika kita dipertemukan Ramadan ya cuma gini-gini saja gitu. Tidak ada peningkatan yang signifikan dalam kehidupan kita. Padahal tujuannya mulia sekali untuk menjadi orang bertakwa. Nah, hadirin jamaah rahmati Allah, setidaknya kalau kita melihat di dalam Al-Quran itu ada secara garis besar makna takwa itu ada di 2 ayat di dalam Al-Quran. Secara garis besar ya. Kalau kita rinci lagi banyak sekali, tapi secara garis besar itu bisa diwakili dengan 2 ayat ini. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah dari ayat ke-3, ke-4, ke-5. Di situ disebutkan bahwasanya orang yang bertakwa itu yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata ila akhiril ayat. Orang bertakwa itu adalah orang yang beriman terhadap sesuatu yang gaib. Artinya apa? Ini adalah dimensi keimanan. Ini adalah dimensi untuk meningkatkan kesolehan pada diri kita. Jadi takwa itu harus membentuk pribadi orang yang soleh. Soleh itu apa? Soleh itu adalah dia berbuat kebaikan hanya untuk dirinya sendiri. Kayak sholat gini Pak, ini adalah membentuk jiwa kita menjadi orang soleh. Karena itu kebaikan untuk diri kita sendiri. Ya, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi semakin tenang dan seterusnya. Itu adalah peningkatan keimanan kita untuk Allah, untuk diri kita sendiri. Jadi soleh itu adalah kebaikan yang untuk diri kita sendiri. Tetapi kemudian kalau kita lihat di dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-134, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan ciri orang yang bertakwa itu sangat berbeda dengan yang ada di surat Al-Baqarah. Orang yang bertakwa itu kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa orang yang bertakwa itu? Di dalam surat Ali Imran ini Allah sebutkan alladzina yunfiquna fis sarra', yaitu orang yang mampu menginfakkan hartanya baik di kala dia sedang lapang maupun di kala sedang sempit, wal kadhiminal ghaidha, dan mampu menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan mampu atau mudah sekali untuk memaafkan kesalahan orang lain. Artinya apa? Artinya ketika kita berbicara masalah takwa dalam surat Ali Imran ini, dimensinya adalah dimensi muslih, kesolehan untuk sosial. Jadi orang bertakwa itu jiwanya harus balance, harus seimbang, tawazun antara kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Maka jadi orang bertakwa itu, hadirin jamaah rahmati Allah, secara hubungannya hablum minallahnya bagus, dia rajin sholat,
Tidak hanya sholat wajib, tapi sholat sunnah juga dikerjakan. Dia rajin baca Quran, dia juga rajin hadir di majelis ilmu misalnya seperti itu. Tetapi dia juga memiliki jiwa sosial, karena dibuka oleh Allah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yaitu orang memiliki kepedulian sosial. Jadi sangat tidak seimbang ketika orang itu mengaku bertakwa tapi dia baik hanya untuk dirinya sendiri, rajin sholat, rajin puasa dan seterusnya, tetapi dengan tetangganya masih buruk. Ada orang kelaparan kemudian dia diam saja, tidak mempedulikan. Maka yang demikian ini belum bisa dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Maka Ramadan ini, hadirin jamaah rahmati Allah, itu membentuk kita yang demikian itu. Selain menjadi orang soleh, tapi juga menjadi orang yang muslih. Selain kita ini meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan berbagai macam ritual-ritual ibadah, mulai dari sholat dan seterusnya, juga memiliki kepedulian terhadap orang lain. Makanya di antara amalan istimewa di dalam bulan suci Ramadan itu adalah ya sedekah, infak, memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Maka kata Rasulullah, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Maka jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita jadikan Ramadan ini menjadi momentum kita. Tidak hanya kita ini meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah dengan memperbanyak ritual ibadah, baik yang sifatnya wajib maupun yang sunnah, tetapi kita juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Di tengah kondisi yang hari ini manusia itu banyak yang individu. Ya, hari ini kita ini banyak yang individu, Pak. Kadang-kadang ngumpul satu meja tapi kita individu, masing-masing pegang HP-nya masing-masing. Ya, tidak seperti era-era zaman dulu, kalau ngumpul ya ngumpul sudah, ngobrol, guyon, cerita dan seterusnya. Hari ini tidak, ngumpul tapi HP-nya masing-masing. Nah, ini tantangan bagaimana Ramadan kemudian tetap membuat kita itu menjadi orang yang care terhadap orang lain. Islam tidak mengajarkan kepada kita cuek terhadap urusan orang lain, tapi Islam mengajarkan kepada kita untuk peduli terhadap urusan orang lain. Maka Ramadan inilah, hadirin jamaah rahmati Allah, membentuk jiwa kita sebagai orang bertakwa, yaitu orang yang hidupnya tawazun, hubungan dengan Allah baik, hablum minallah baik, hablum minannas juga baik. Maka mari kita gunakan, mumpung masih ada waktu yang masih panjang, kita belum sampai kepada 10 hari pertama ini ya, masih perjalanan ini, masih punya banyak sekali waktu ini untuk membenahi diri kita, bahwa target Ramadan kita tidak hanya sekedar baca Quran, tidak sekedar pingin khatam Al-Quran, tidak sekedar puasa kita menjadi yang baik, tetapi juga bagaimana target kita peduli terhadap orang lain. Mudah-mudahan hadirin jamaah rahmati Allah, kita ini senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita ini betul-betul menjadikan kita sebagai pribadi yang bertakwa, yang seimbang antara keimanan, ya, peningkatan hubungan kita dengan Allah, juga peningkatan hubungan kita dengan sesama manusia. Dan mudah-mudahan puasa kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti keluar betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.